Oke, balik lagi di Julian Educraft. Masih dengan pembahasan yang sama. Saya hari ini masih mau melanjutkan pembahasan soal US SD kelas 6 ya. Kita lanjut lagi di nomor 11. Oke. Di nomor 11 ada soal kayak begini. Ada pernyataan bahwa beberapa kata yang ada di soal itu menunjukkan angka perkalian akumulasi dari keseluruhan data yang ada gitu ya. Jadi dalam hal ini nomor 11 A17, U-nya 1, K-nya 11. Jadi kalau misalnya aku, artinya dia akan mengalihkan AKU. Jadi A-nya itu A-nya itu 17, K-nya itu 11, U-nya itu 1. Ini artinya kalau aku 17 kali 11 kali 1. Benar ya? 17 kali 11 itu 187. Kalikan 1, 187. Oke. Terus kita buktikan. Buku 77. Obat 714. Kuno 165. Terus berapa sih nilai batuk gitu ya? Berarti kalau kita merujuk pada data yang ada, A itu kan 17, U itu 1, K itu 11. Maka untuk membentuk kata batuk, kita butuh B kali A kali T kali U kali K. B-nya udah ada belum ya? Belum ya. Tapi B kita bisa cari nih. Bisa dari buku boleh, bisa dari obat boleh, bisa dari kuno boleh. Kuno nggak ada ya. Jadi bisa dari buku karena ada B-nya, obat ada B-nya juga. Oke? Yang mana aja boleh. Tapi dilihat kalau datanya tersedia ya hitung, kalau enggak ya nggak boleh. Contohnya gini. Buku itu kan ada B, ada U, ada K, ada U ya. Data yang kita punya cuman A, K, dan U. Berarti B-nya sendirian doang ya. Kalau obat, O-nya nggak punya datanya, B-nya nggak ada, A-nya nggak ada, A-nya ada, T-nya nggak ada. Berarti ini kita nggak bisa cari nih B dari sini. Bisanya dari si buku. Artinya buku itu kan B kali U kali K kali U ya. Dia bilang hasilnya 77. Nah, terus gimana caranya? Berarti B-nya itu kita tanya, B-nya kita tanya kali U-nya kan 1 dikali K-nya 11 kali U-nya 1 lagi ya. Sama dengan 77. Nah ini pengerjaannya kayak aljabar tingkat dasar aja ya. Gimana? B kali 1 ya B. Kali 11 11B. Kali 1 ya 11B. Artinya 11 dikali B sama dengan 77. B-nya berapa? Ya kita lawan ya. Kalau ini perkalian kita lawan jadi pembagian. 77 kita bagi dengan 11. Jadi 7. Oke. B-nya udah dapat. A-nya udah ada. Tinggal T nih. T-nya udah dapat belum ya? Belum ya. K juga belum. U juga belum. U sudah. K sudah. Berarti tinggal cari dari mana? Kita butuh T ya. Tapi T ini cuman ada di obat. O-nya nggak ada. N-nya juga nggak ada. Ya. Bingung nggak? Bingung. Ya bingung. Saya juga bingung ya. Karena memang kelihatannya soal ini tidak bisa dijawab karena ada kondisi satu huruf yang kita nggak ketahui. Oke? Gitu ya. Apalagi ada N juga. N-nya nggak ada di sini. Maka nomor 11 kita coba lewati. Bukan nggak bisa dijawab. Ya, bukan nggak bisa dijawab. Karena memang datanya
kurang. Oke, kita lanjut nomor 12. Jarak dalam atlas 8 cm. Jarak sesungguhnya 180 km. Berapa sih skala yang digunakan? Nah, ya, ini materi perbandingan nih. Materi perbandingan bisa kita kerjakan dengan beberapa cara. Biasanya di tingkat SD perbandingan itu ada perbandingan senilai, ada perbandingan dalam bentuk skala seperti nomor 12, ada perbandingan dalam bentuk kecepatan, ada juga perbandingan dalam bentuk debit. Semoga kita bisa ketemu semua soal itu ya untuk pembahasan kali ini. Oke, saya akan bahas dulu yang nomor 12. Skala. Kalau cari skala, terus ada data jarak dalam atlas, jarak dan sesungguhnya, maka ini saya punya rumus ya. Rumus ini sedikit berbeda dari yang ada di materi yang sudah pernah disajikan oleh buku atau yang lain gitu ya. Berbedanya cuma sedikit kok, nggak terlalu bermasalah. Oke? Nah, segitiga ini mungkin kalian pernah lihat lah ya. Kalau misalnya yang memang beberapa gurunya suka menggunakan rumus segitiga. Nah, maksudnya gini ya, rumus segitiganya dengan rumus penggunaan segitiga ya. Jadi ini segitiga, kita ada isi nih. Ini ada 3 ruang nih. Atas, kiri, sama kanan ya. Atas, kiri, kanan. Kalau misalnya untuk mengerjakan skala, saya suka menyebutnya dengan asep. Ya. Asep. A, S, dan P. Begitu ya. Penulisannya begitu. A-nya di atas, S-nya di kiri, P-nya di kanan. Oke, untuk mengingatkan kalian, memudahkan kalian untuk mengingat. Oke. A, S, P. A itu apa sih? A itu artinya saya suka bilangnya asli atau sebenarnya. Gitu ya. Ada S. S itu apa? S itu skala. Ada P. P itu apa? Palsu saya suka bilang, atau peta. Terus gimana caranya? Oke, kita langsung masuk ke soal ya. Jarak dalam atlas 8 cm, jarak sesungguhnya 180 km. Berapa sih skalanya? Nah, karena yang ditanya skalanya kita tutup. Nah, sisanya apa tuh? A sama P kan, yang kamu lihat kan? A-nya ada di mana? Atas. P-nya ada di bawah. Maka, untuk bisa mendapatkan skala, rumusnya berarti A-nya di atas, P-nya di bawah. Ini dibatasi dengan apa? Dengan per. Ya, A per P. Lah, Kak, gimana kalau misalnya nanti yang ditanya A? Ya udah, A-nya ditutup. Nah, A-nya saya tutup ya. Kalau A-nya ditutup, sisanya apa? S sama P ya. Kalau dia sama-sama di bawah kayak begitu, artinya dia sejajar. Kalau sejajar, berarti untuk mencari A atau asli atau sebenarnya, tinggal S kalikan dengan P. Karena dia sejajar. Oke? Gimana kalau cari P? Peta atau palsu? Ya berarti P-nya sama tuh tadi. P-nya ditutup, sisanya apa? A sama S kan? A-nya di atas, S-nya di bawah. Berarti A-nya di atas, S-nya di bawah. Dibatasi dengan per. Paham ya? Oke? Karena kita mencarinya skala, berarti kita pakai rumus yang ini nih. Jadi, S sama dengan A per P. A-nya apa tadi? Oh, asli atau sebenarnya. Ada kan tuh ya? Jarak sesungguhnya nih. Ya. Ini bisa kita sebut A nih, sesungguhnya sebenarnya ya. Jadi itu 180 km per P-nya berapa? P-nya apa sih? Oh, palsu, peta gitu ya. Oh, ini ada nih, jarak dalam atlas. Kak, nggak ada peta sama palsunya. Iya, atlas itu peta ya. Mungkin ada beberapa anak sekarang nggak tahu atlas kali ya. Karena jarang sekali sekarang guru-guru menggunakan atlas ya. Oke, berapa tadi petanya? 8 ya. 8 apa tuh? Hati-hati ya. Sentimeter. Terus gimana caranya? Maka tinggal kita bagi aja. Lah, baginya gimana? Ya udah bagi biasa. Cuman yang hati-hati ini nih. Ada km sama cm. Kalau matematik, kalau satuannya tidak sama, biasanya nggak bisa dikerjain. Terus ubahnya kemana Kak? Ke km apa ke cm? Biasanya kalau skala itu harus dalam sentimeter. Ingat ya, skala harus dalam sentimeter. Oke? Berarti kilometer ke sentimeter. Nah ya, buat kalian yang belum hafal, ada sih beberapa cara ya. Saya ada dapat bahkan dari murid-murid saya.
tangganya ini ada 7. Ya. Cara ngafalinnya gimana? Ada beberapa cara. Ada yang bilang pakai nyanyian. Oke? Nyanyiannya gimana? Gini. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oh ye. Nah, gitu. Oke? Ya. Ada juga yang pakai singkatan lain. Ada Kak pakai singkatan. K kucing, H hitam, DA dalam, M ada yang bilang masjid, D desi, C centil, M mondar mandir katanya. Jadi kalau disingkat keseluruhannya kucing hitam dalam masjid, desi centil, mondar mandir. Terserah mau pakai yang mana aja boleh. Ada kaidah penggunaannya ya. Kalau tangga satuan seperti ini, kalau dia turun, maka ini harus dikalikan. Kalau dia naik, maka ini harus dibagi. Oke? Terus caranya gimana Kak? Nah kita lihat ya contohnya ya. KM, kita mau ubah ke CM kan ya. Nah KM berapa? Ke CM. Nah, kita hitung berapa kali. Saya tanyanya suka gini, KM ke CM turun apa naik ya? Kan dari atas ke bawah berarti turun ya. Berarti kalau turun diapain? Dikali ya. Terus caranya gimana? Tulis dulu angkanya 180. Karena dia tadi KM ke CM turun, artinya dikali, kita tulis kali di sini. Oke? Terus diapain lagi Kak? Nah, kita lihat turunnya berapa langkah. Ingat ya, saya suka bilangnya langkah, bukan berapa banyaknya. Kadang gini suka terkecohnya murid-murid gini. KM ke CM. Jadi dihitung aja. KM, HM, DAM, M, DM, CM. Oh 6 Kak. Salah. Ya. Walaupun memang KM ke CM itu 6. Yang dihitung langkahnya. Jadi kayak gini. KM ke HM. Berarti 1. HM ke DAM. 2. DAM ke M. 3. M ke DM. 4. DM ke CM. 5. Jadi KM ke CM itu 5. Terus kalinya 5 dong? Enggak ya. Kalau 1 kali turun atau 1 kali naik perubahannya dia 10. Ini juga 10. Oke. Lah berarti kalau 5 kali turun artinya 5 kali 10 dong Kak. Jadi 50. Nah ini yang masih banyak salah ya. Bukan 5 kali turun artinya 5 kali 10 ya. Tapi dikalikan 10-nya 5 kali. Kali 10, kali 10, kali 10, kali 10, kali 10, kali 10. Gitu ya. Atau singkatnya begini. Gampangnya. Kalau misalnya dia turunnya 5 kali, berarti kalian kalikan dengan 1 tulis, gitu ya. Nolnya ada 5 sebanyak turunnya. Oke? Gitu ya. Nolnya 5 kali turun, jadi nolnya ada 5. Contoh misalnya, DAM ke MM. Ya udah hitung aja. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Artinya ditambahinnya nolnya ada 4. Paham ya? Kalau nggak paham, saya akan coba nanti buatkan video khusus untuk pembahasan tangga satuan ini. Oke? Skalanya berapa tadi? Palsunya berapa? 8 ya. Nah, ini boleh nih nanti dicoret ya. Kalau ada yang bisa. Ya, berarti coretnya berapa tuh? Coretnya boleh nih. 1000 aja ya. Nolnya ini belum kepake ya dengan 8. Kalau 1000 sama 8 temennya ini 1, ini 125. Maka jawabannya menjadi 22.500 tambahin nolnya 2. Nolnya 2. Gitu. Ya. Jadi 2.250.000. Maka jawabannya skalanya adalah 1 berbanding 2.250.000. Gitu ya. Oke. Kita coba lanjut ke nomor 13. Saya geser sedikit. Oke. Fun games. Katanya dia mulai dari 07.25 lewat 36, selesainya 11.13 lewat 08. Terus susur sungai jam 12 lewat 26 lewat 13, selesainya jam 15 24 lewat 07. Berapa sih waktu
fun game sama susur sungai yang dibutuhkan gitu ya. Maka kita cari masing-masing ya. Kalau fun games. Karena tadi dia mulai 7, 25, 36, selesainya 11, 13, 08. Buat mencari berapa lamanya berarti kita kurangin ya. Berarti 11, 13, dan 08 dikurangi dengan 07, 25, 36. Kita kurangin. Oke. Nah ini hati-hati ya. Pengurangannya nggak bisa secara langsung nih ya. Jangan 8 kurang 6 2. Oh 0 kurang 3 nggak bisa. 0 pinjam sebelah. Jadi ini 10, ini 3. Nah ini yang salah. Oke. Ini adalah perhitungan satuan waktu. Kalau satuan waktu yang kita gunakan adalah bukan pengurangan atau penjumlahan basis 10. Tapi basisnya 60. Kok gitu sih Kak? Ya. Karena kalau di penjumlahan dan pengurangan yang biasa kita lakukan itu menggunakan basis 10. Artinya ketika menggunakan 1 pinjam dari teman atau mau menjumlahkan, kalau yang udah lebih dari 10 maka kita akan simpan 1. Itu artinya ya basis 10 ya. Kalau ini basisnya basis 60. Artinya 1 yang kita pinjam atau 1 yang kita simpan itu nilainya 60 bukan 10. Oke. Jadi caranya gimana Kak? Oke kita lihat ya. 8 kurang 6 harusnya bisa 2 ya. Tapi 0 kurang 3 nggak bisa nih. 0 kurang 3 nggak bisa nih. Tapi bukan ini jadi 10 ya. Tapi jadinya 60 loh. 60-nya gimana cara pinjamnya? Pinjamnya sama siapa? Sama. Kaidahnya sama. Pinjamnya sama sebelahnya. Oke? Maka karena 08 ini 0 nggak bisa kurang 3. Kamu nggak boleh langsung tancap gas. Nah caranya gimana? Kita pinjam dulu sama yang sebelah. Oke, 11-nya kita tetap dulu. 13-nya kita pinjam tadi 1. Berarti sisanya 12 ya. Nah, 1 yang dipinjam gimana? Maka tambahkan ke yang sini, ke yang 08 ini dengan 60. Karena kan tadi saya bilang ya, basisnya basis 60 ya. Artinya setiap 1 yang kita pinjam berubahnya 60 detik atau 60 menit nantinya ya. Berarti ini 07-nya tetap, 25-nya tetap, 36-nya tetap. Oke, kita hitung dulu. Berarti ini jadinya apa? 11, 12, 68 ya. 07, 25, 36 ya. Baru ini kita kurangin. Coba ya. 8 kurang 6, 2. 6 kurang 3, 3. 2 kurang 5. Nggak bisa. Pinjam 1 di sini. Wah nggak bisa langsung kayak begitu ya. Oke? Nggak boleh nih pinjam 1 dari sini nih. Ya karena nanti ada pengaruhnya. Oke 12 sama 25. 12 lebih kecil ya dari 25. Maka ini nggak boleh. Maka ini kondisinya belum bisa dihitung seluruhnya. Maka gimana caranya? Sebelum menghitung ini, jadi ini kita gagalkan dulu ya. Sebelum menghitung ini, walaupun ini sudah bisa, ini nggak bisa nih. Maka caranya gimana? Kita coba dulu ubah. Tadi ya, 11, 12, 6, 8. Karena tadi 12-nya nggak bisa, kita pinjam dari 11. Ini jadi 10. 12-nya kita tambahinnya berapa? Bukan 10 ya, tapi 60. Karena 12 tambahkan 60. Jadinya berapa? 10, 7, 2, 6, 8. Baru kita kurangi dengan 07, 25, 36. Gitu ya. Ini baru bisa nih. 8 kurang 6, 2. 6 kurang 3, 3. 2 kurang 5 nggak bisa. Pinjam sama 7-nya. Boleh ini. Ya, karena ininya udah cukup ya. 12 kurang 5 7. Ini sisa berapa tadi? 6 ya. 6 kurang 2 4. 10 kurang 7 3. Oke. Jadi jawabannya 034732. Terus gimana yang susur sungai? Berarti kita cari sini. Susur sungai. Oke, tadi mulai 12, 26, 13, selesainya 15, 24, 07. 15, 24, 07. Kita kurangi dengan awalnya 26, 13. Kurang ini. Nah, nggak bisa nih ya. Ini lebih kecil, ini lebih kecil ya. Boleh ubah sekaligus. Oke, kita pinjam dari 24 buat memenuhi ini ya.
kita pinjam dari 15 buat memenuhi ini. Oke, caranya saya akan ubah pelan-pelan. 15-nya tetap 24, tadi kita pinjam 1 ya. Jadi 23. Tambahin ke 07. Tadi tambahinnya mesti berapa? Bukan 10 tapi 60. 60 tambah 7 67. Ubah lagi. 23-nya masih belum bisa kurangin 26, berarti pinjam sama si 15. 15 pinjam jadi 14. 23-nya tambahin dengan 60. Jadi 83. Ini 67. Baru kita kurangi dengan 12, 26, 13. Oke, sistem pinjamnya begitu. Pinjam 1 tapi tambahinnya 60, bukan 10 ya. Ini kurangi 4, 5, 3 kurang 6 gak bisa. 13 kurang 6, 7, sisa 7, 7 kurang 2, 5. 14 pinjam gak tadi? Enggak ya. 14 kurang 12, 2. Nah, berarti waktu total seluruhnya adalah 03, 47, 32. Kita tambahkan 02, 57, 54. Tambahkan. Sorry, nggak kelihatan ya. Oke. 03, 47, 32, 02, 57, 54. Dijumlahin. 6, 8, 7 tambah 7, 14. Simpan 1 ya. 10. Nah, ini gimana nulisnya? Nanti pinjam 1 lewat sini dong. Nggak usah ya, tetap aja nggak apa-apa tulis. Ini jadi 104. 3 tambah 2, 5. Nah, ini yang membedakan ya. Nggak boleh nih pinjam ke atau menaruh sisa satunya ini masuk ke sini. Nggak boleh. Oke, karena tadi kaidahnya bukan kaidah basis 10. Nah, terus gimana nih caranya ngubah? 05, 104, 86. Pasti nggak ada nih bilang jawabannya. Berarti caranya gimana? Oh, ini 86 kan udah kelebihan dari 60 ya. Artinya ini lebih dari 60 detik. Ingat ya, ini detik. Ini menit. Ini jam. Nah, kalau kelebihan, ini kan udah lewat dari 60 detik ya. Artinya kalau misalnya udah lewat 60 detik, berarti 60 detik itu 1 menit kan? Berarti ini mesti kurangin 60. 6, ini 2. Lah 60-nya ini udah dikurangin. Tapi kan punya dia. Iya, makanya kita masukin ke sini. Jadi berapa? 60 detik itu kan 1 menit ya. Artinya kita tambahin 1 menit ke sini. Jadinya berapa sekarang? 104 tambah 1, 105. Nah, ini kaidahnya ya. Oh, 105 masih lebih dari 60. Berarti baru kurangin lagi 60. Kurang. 5 kurang 0, 5. Ini nggak apa-apa ya, nggak diapa-apain. 0 kurang 6 nggak bisa, pinjam sampai sini. Boleh, ini boleh minjem ya. Karena masih dalam satu lingkup daerah. Ini detik, ini menit. 10 kurang 6, sisa 4 ya. Ini habis ya. Nah, ini 60-nya. Ingat, ini kan kelebihan, masih punya dia. Nah, ini makanya kelebihan mesti dimasukin ke daerahnya. Jadi jawabannya 6, 4, 5, 2, 6. Oke. Lanjut, nomor 14. Ini pengetahuan dasar. Ya, ada pilihannya gini. Keempat sisinya sama panjang, 2 pasang sisi sama panjang, salah satu sudutnya siku-siku, sepasang sudutnya sama besar, kedua diagonal sama panjang, kedua diagonal berpotongan tegak lurus. Mana sih yang disebut sifat layang-layang? Nah, saya gambar ya. Layang-layang kan kayak begini ya. Pernah mainan layangan ya? Nah, sama tuh. Oke. Ada garis gininya. Ada garis tengahnya juga. Nah, dia tanyanya apa? Kita identifikasi satu-satu. Apakah keempat sisinya sama panjang? Mana sih yang namanya sisi? Nih, yang saya tunjukin ya. Nah, ini sisinya nih. Apakah keempatnya sama panjang? Enggak ya. Yang sama panjang itu cuman yang atas saya kasih tanda 1 garis, sama yang bawah ya. Yang bawah saya kasih tanda 2 garis. Nah, ini tandanya artinya ini sama ini sama, ini sama ini sama ya. Oke. Berarti nomor 1 salah. Nomor 2 pasang sisinya sama panjang. Bener nggak ada 2 pasang sisi tadi ya? Ini 1 pasang, ini 2 pasang ya. Berarti ini benar. Sama panjang nih. Atas sama atas, bawah sama bawah. Oke. Yang ketiga, salah satu sudutnya siku-siku. Apakah ada sudut siku-siku? Mana sih? Nih. Nah, apa ada sudut siku-siku? Ingat ya, sudut siku-siku itu seperti huruf L. Nah, ini siku-siku nih ya. Atau begini nih. Wah, nggak muat lagi. Ya, nih L. Oke, gitu ya. Nggak ada nih yang membentuk huruf L. Oke, jadi nomor 3 salah. Nomor 4,
sepasang sudut sama besar. Nah, ada sepasang sudut yang sama besar. Mana? Nih, karena ketika kamu lipat ini ke sini, ya, kita lipat begitu. Oke, ini sama ini akan saling menutup ya. Artinya besar yang sudut kanan sama sudut kiri ini akan sama besar. Oke, saya tandain 2 garis gitu ya. Jadi ini sama. Berarti 4. Betul. 5. Kedua diagonalnya sama panjang. Mana sih yang namanya diagonal? Nih. Ya, diagonal itu adalah garis yang menghubungkan antara 2 titik yang berseberangan. Ini nyebrang, ada garisnya, itu namanya diagonal. Nyebrang, ada garisnya, namanya diagonal. Apakah ini sama panjang? Bukan ya? 6 pasti. Kedua diagonal berpotongan tegak lurus. Nih, ini sama ini. Nah, ini yang saya bilang membentuk huruf L nih. Ya. Nah, ini L. Ini juga nih. Ini L. Ini juga. Nah, kadang bisa huruf L, bisa huruf T gitu ya. Nah, kan ada begininya. Atau tanda tambah ya. Ini juga siku. Oke? Jadi 6 benar. Maka jawabannya 2, 4, dan 6. Oke. Kita lanjut. Nomor 15. Nah, ada bangun seperti di samping. Berapa sih banyak sisinya? Ingat ya, sisi pada bangun ruang artinya adalah bangun datar penyusun. Bangun ruang. Oke, bangun datarnya ya, penyusun bangun ruang. Oke, mana bangun datarnya? Nih, ini ada gambar gabungan nih. Berarti ini bangun datar juga nih. Ya, ini termasuk bangun datar. Kak, bangun datar apa? Ya, itu memang bangun datar gabungan. Tapi itu termasuk bangun datar. Jadi sisinya sebelah sini 1 ya. Kita bayangin yang belakang sana ya. Jadi 2. Terus yang sebelah kiri ini 3. Terus yang bawah 4. Tadi udah ya. Kanan 1, belakang 1, 2, kiri 1, 3. Bawah. Atau saya kasih gambaran gini deh. Nah ya. Biasanya ada gambar gininya ya. Oke, walaupun gambarnya agak jelek. Oke, jadi 1 yang ini, 2 nih yang belakangnya ini nih, yang ini nih ya. Nah ya, 3 yang sebelah kiri, 4 yang depan. Oke, bawah 5, atas nih 6 yang ini nih, yang atas nih 6 ya. 7 ini ya. Nah terus di samping sini ada nih, di kubus yang sini nih. Nih kalau saya gambarkan begini misalnya. Nah gitu ya. Nah ada gambar di sana tuh. Nah gitu ya. Nah ada gambar ini nih ya, di sini nih. Jadi ulang lagi ya. 1, yang belakang 2, kiri 3, depan 4, bawah 5. Ini yang agak huruf L ini 6, depan kubus ini 7, kirinya kubus 8, atasnya kubus 9. Jadi banyak sisinya 9 sisi. Oke? Cukup sekian dulu. 5 soal saja. Ya. Nanti 16 dan seterusnya akan dilanjutkan di part berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share untuk bisa memberikan informasi matematika yang lebih mudah kepada banyak anak. Oke, terima kasih.